Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Firna Ciretno dapat menjumpai Anda dalam program kita hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi 23 Februari 2023. Tapi sebelum itu, Vio juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Tribuners mewakili Tribun Timur, karena hingga saat ini berkat dukungan Tribuners, Tribun Timur bisa mencapai di angka 7 juta subscriber untuk kanal YouTube-nya. Tentunya kita akan selalu dan senantiasa membagikan informasi yang aktual serta informatif. Seperti yang satu ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, Vio sudah kedatangan dua narasumber hebat yang akan menemani Vio berbincang mengenai topik kita hari ini, yaitu Don't Let the Kids Fight Cancer Alone. Bersama narasumber kita ada Ibu Nurul Hijeriati, SPD, selaku Ketua Cabang Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Makassar, dan juga ada Bapak Arisal, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolahku dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga buat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu dan Bapak. Selamat siang. Ya, gimana? Siang hari ini sudah siap membagikan informasi? Ya, insya Allah. Oke, siap. Jadi mungkin kita sapa-sapa Tribuners dulu nih Bu. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah diundang ke acara ngobrol virtual bersama Tribun ya. Siap. Mungkin Pak Ical juga mau menyampaikan sesuatu, Pak? Oh, boleh. Baik, selamat siang semua Tribuners yang sedang menonton acara ini. Terima kasih atas support-nya. Semoga kami bisa membagikan cerita kami mengenai anak-anak yang sedang kami dampingi di YKK. Terima kasih. Oke. Tentunya kita juga berharap banyak gitu Tribuners bisa sampai akhir begitu menonton podcast kita pada kesempatan kali ini ya Ibu dan Bapak. Tapi mungkin sebelum itu terlalu jauh kita membahas tema kita, tentunya tidak lengkap rasanya kalau tidak menanyakan kabar nih Bu, dan juga kesibukan. Kalau mungkin Ibu sendiri kabarnya hingga saat ini baik-baik saja atau dibaik-baikkan atau gimana Bu? Ya, alhamdulillah baik-baik. Oke. Kalau kesibukannya Bu, kalau akhir-akhir ini mungkin disibuki dengan aktivitas apa saja? Kebetulan saya memang full di YKK mendampingi anak-anak, jadi mungkin kesibukan belakang ini karena kebetulan kita kemarin ada menyambut Hari Kanker Anak Internasional, jadi ya paling sibuk berbagi ke rumah sakit, sharing kepada masyarakat gitu ya. Iya, kan pada saat itu peringatannya tanggal 5 Februari 2023 kemarin ya Bu. Jadi tentu banyak rangkaian acara yang dilakukan begitu. Oke, kalau Pak Ical sendiri mungkin gimana Pak? Apakah baik-baik saja, mental aman? Sangat baik. Jadi setiap kali ketemu dengan anak-anak pejuang kanker yang ada di sana itu selalu memberikan semangat tersendiri bagi saya. Oke, aktivitasnya juga sama Pak ya? Sama. Jadi diisi dengan berbagai aktivitas yang memang sudah menjadi tanggung jawab begitu ya? Iya. Oke. Tapi Bu, sebagai informasi awal dan juga Bapak mungkin bisa disampaikan begitu profil dari YKK sendiri ini seperti apa, yayasan seperti apa, dan sejak kapan terbentuk, dan khusus untuk di Makassar itu sudah sejak kapan berdiri? Mungkin ke siapa dulu? Bu, ya, ke Ibu saja. Oke, silakan Bu. Ya, jadi sini. Ya, silakan. Jadi YKK, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar, berdiri sejak Juli tahun 2014. Alhamdulillah sekarang kita menyediakan rumah kita yang kami rumah singgah yang kami sebut rumah kita. Kami juga menyiapkan sarana sekolah, sarana belajar untuk anak-anak, pasien, dan juga kami mengadakan sosial edukasi. Jadi kita memiliki beberapa program dan juga di rumah singgah kami memfasilitasi semua kebutuhan dari pasien beserta juga dengan pendampingnya. Mungkin mau ditambahkan Pak? Sekolah. Sudah cukup ya. Berarti kalau misalnya rumah kita itu dari Yayasan YKK sendiri itu sejak 2014 di Makassar ya Bu? Kalau secara keseluruhan mungkin pusatnya mungkin di Jakarta atau gimana? Oh iya, jadi itu sejak kapan? Kalau pusatnya di Jakarta itu sejak 2016 ya. Jadi 2006 ya, 2006. Jadi sudah 16 tahun. Ya. Kalau kami memiliki 7 cabang di Indonesia ya. Jadi kota-kota yang ada rumah sakit perawatan tumor kanker, ada yayasan. Jadi di Semarang, Bandung, Riau, Jogja, Manado, apalagi ya belum? Surabaya, ya, Makassar.
Dan Makassar ini khusus untuk bagian Indonesia Timur. Ya betul. Iya. Jadi pasien-pasien yang dari Indonesia Timur dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin maupun Unhas kita mendampingi ya. Jadi memang tugasnya untuk mendampingi begitu Bu? Ya betul. Jadi semacam support system. Jadi mereka fokus untuk pengobatan perawatan, yang lain-lainnya kami yang bantu insya Allah. Ya. Tapi secara keseluruhan mungkin bisa dijelaskan tujuan dari YKK sendiri ini apakah sebatas mendampingi bagi anak-anak penderita kanker atau mungkin ada juga tujuan lainnya Bu? Ya, jadi tujuan utamanya itu, jadi kan kebetulan yang mendirikan ini adalah orang tua pasien juga, Ibu Ira Sulistyo, founder kami. Beliau itu anaknya juga dulu berobat di luar negeri. Nah, di sana beliau mendapatkan fasilitas juga seperti ini. Jadi ada rumah singgah, ada sekolah. Nah, mengapa kita khusus untuk anak-anak? Karena kita tidak mau menghilangkan masa-masa kecilnya mereka, karena masa bermainnya mereka. Nah, oleh karena itu kita siapkan juga tempat belajar, sarana belajar. Nah, kebetulan kita kerjasama dengan Rumah Sakit Wahidin, di sana ada sekolahku. Ya, nanti mungkin Pak Ical bisa menjelaskan. Nah, sekarang kita beralih. Terima kasih Bu Nurul. Jadi kan tadi sudah disebutkan oleh Bu Nurul sendiri bahwa ada sekolahku, ada juga rumah kita begitu. Jadi ada rumah kita dan sekolahku ini apakah dua hal yang berbeda atau memang di dalam satu gedung itu? Iya, sama satu. Jadi di rumah kita juga ada sekolah, di rumah sakit juga ada sekolah. Jadi mereka sementara pengobatan, perawatan mereka tetap dengan infusnya, mereka bisa tetap ke sekolah. Oke, kalau Pak Ical sendiri mungkin bisa disebutkan begitu ya, atau dijelaskan kepada Tribuners sebagai informasi juga tambahan begitu. Kalau sekolahku sendiri mungkin visi misinya seperti apa Pak? Iya, baik. Untuk visi sekolah itu bagaimana anak ini tidak kehilangan masa kecilnya untuk bermain dan belajar. Apalagi kalau misalkan mereka sedang sakit, otomatis berobat terus. Bagaimana dengan masa anaknya? Bagaimana dengan sekolahnya? Nah, itulah misi kita di sekolahku. Sedangkan itu visinya. Untuk misinya itu anak ini tidak boleh putus sekolah. Jadi kami berharap bahwa ketika suatu saat mereka sembuh dari penyakitnya, itu sekolahnya tetap berlanjut. Betul. Karena pengobatan untuk kanker itu, kalau alhamdulillah dalam pengobatan itu minimal 2 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau 2 tahun mereka terputus sekolah, itu dampaknya ke mereka itu besar. Betul. Mau mengulang, umurnya sudah lebih, tidak mengulang sekolahnya bagaimana. Jadi hadirnya sekolahku itu benar-benar memberikan fasilitas sekolah secara gratis untuk anak-anak yang tinggal di rumah kita maupun yang sedang berobat di rumah sakit. Seperti itu. Jadi berlaku untuk yang memang, kalau di rumahku sendiri Pak, apakah sudah menjalani pengobatan begitu atau gimana? Iya, jadi awalnya itu kan kita untuk Makassar sendiri ada 4 guru. Biasanya itu kami bagi dua ke rumah sakit dan 2 yang mengajar di rumah kita. Nah, yang ke rumah sakit ini dia memiliki tugas ganda. Selain mengajar, dia juga memberikan informasi kepada pasien-pasien baru, memperkenalkan YKK dan mengajaknya untuk tinggal bersama kami. Nah, ketika mereka sudah tinggal bersama kami, misalkan anaknya dalam tahap sekolah, entah itu TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat, itu tugasnya kami lagi akan menjalin komunikasi dengan sekolah asal. Bahwa anak ini selama mereka berobat di rumah sakit, mereka aktif belajar bersama kami. Nanti di akhir semester kami adakan transfer nilai, kami kirim laporan KBM-nya, kami kirim dokumentasinya bahwa ini anak benar-benar sekolah pada saat tinggal di rumah kita. Jadi ada evaluasi gitu ya, ada bahan evaluasi juga. Jadi bukan serta-merta hanya belajar bebas begitu ya, tapi ternyata berdasarkan kurikulum pendidikan yang ada juga begitu ya. Iya. Untuk status sekolahku juga itu diizinkan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud beberapa tahun yang lalu. Jadi kami untuk landasannya itu nyata, bukan sekedar ini semua hanya sekedar sekolah, bukan. Jadi kurikulum juga itu menganut kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Itu. Tapi tadi mungkin disebutkan oleh Pak Ical ya, untuk jenjang atau tingkat pendidikannya itu hanya sampai SMA. Iya, memang karena kami memang YKK kasih anak, jadi kami memang fokusnya sama anak-anak. Jadi di sana anak-anak itu mulai dari 0 sampai 18 tahun. Oh, 18 tahun. Iya. Tapi jika misal kita berbicara kemungkinan begitu ya, sewaktu-waktu ada mungkin yang baru umur 20 tahun mau juga pendampingan dari YKK, apakah ditolak atau bagaimana, Bu? Kita khusus untuk ini anak. Jadi memang untuk anak usia sampai SMA kelas 3.
Tapi kalau misalnya seperti itu misalnya Iya. kasusnya, apakah yang bisa diberikan oleh YKK mungkin arahan kemana gitu? Apakah yayasan khusus mungkin? Biasanya kan kita kerjasama juga dengan beberapa yayasan. Biasanya kita arahkan ke ini bukan yayasan, ada juga kayak rumah singgah ini. Ya. Tapi kalau maunya mereka tetap biasa mau belajar, biasanya kita iya, misalnya kan ada yang kekeh begitu. Iya betul, ada beberapa juga relawan-relawan yang ini bantu kita. Biasanya relawan ini yang menghandle gitu ya. Betul, ya. Ya kan tidak menutup kemungkinan gitu betul, kan Bu. Jadi kan banyaknya mungkin ada beberapa maksudnya penderita anak-anak gitu, tapi mungkin di usia yang sudah tidak memenuhi kriteria begitu, tapi ingin bergabung gitu kan, mungkin dari sosial media atau informasi yang didengar YKK ini yang terbaik begitu kan, tidak menutup kemungkinan mereka juga tergerak hatinya untuk bergabung gitu kan. Betul, Tapi ternyata untuk meminimalisir adanya mungkin salah komunikasi gitu ya, ternyata bisa diarahkan ke rumah singgah lain. Tapi Pak, kalau Pak Ical sendiri mungkin bisa diberitahu kepada Tribuners nih ya, hingga saat ini di tahun 2023 ada berapa anak nih yang tergabung begitu dalam sekolahku atau juga rumah kita? Kalau untuk 2023 itu kan datanya berubah-berubah. Biasanya misalkan hari ini sekian, besok kita terima lagi siswa baru. Tetapi secara keseluruhan itu yang terdata di data sekolahku itu 300 lebih anak yang pernah belajar di sekolahku. Dan di antara 300 itu banyak yang sudah naik kelas, ada yang lulus sekolah dari SD ke SMP, bahkan ada yang ketika kenaikan kelas dia masuk dalam kategori 10 besar. Iya. Berarti mungkin boleh dibagikan sedikit Pak ceritanya ya. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Ical, ada yang sudah mau naik SMP begitu ya. Tapi mungkin mendapat dibilang istilahnya baru ketahuan begitu ada penyakitnya. Bagaimana Pak mungkin cerita yang bisa dibagikan kepada Tribuners? Iya. Jadi salah satu anak yang bisa saya angkat itu namanya Epi. Jadi dia asalnya dari Ambon. Dia bergabung di YKK itu di akhir kelas 5, mau naik kelas 6. Nah, pada saat masuk itu, selama pengobatan itu selama 2 tahun, dia terus belajar sama kami. Dan alhamdulillah sekarang kami terakhir dapat infonya dia sudah kelas 3 SMP. Jadi selama 2 tahun dia hanya pulang 1 kali hanya untuk mendaftar di SMP. Nah, di kelas 1, kelas 2-nya itu belajar sama kami, sekarang sudah kelas 3 SMP. Berarti untuk saat ini sekarang masih di Makassar? Dia sudah sudah pulih Pak ya? Iya. Insya Allah menuju sehat. Jadi harapannya kami semua seperti itu. Jadi ketika mereka sembuh, mereka bisa lanjut sekolahnya. Lanjut kembali. Iya. Itu luar biasa sekali nih ya. Ada suatu hal yang nilai kemanusiaannya itu tinggi sekali dari YKK sendiri. Karena bagaimana menghimpun begitu ya anak-anak penderita kanker, tapi masih bisa tujuannya itu untuk belajar. Betul, Jadi tidak menghilangkan masa betul. Jadi memang highlight-nya itu yang bisa dikatakan tidak menghilangkan masa bermainnya anak-anak. Nah, itulah don't let the kids fight. Betul. Iya, sesuai tema kita gitu ya. Kalau di Indonesia kan ya jangan biarkan sendiri gitu ya, Bu. Tapi Bu Nurul sendiri tadi kan ada menjelaskan mungkin menyebutkan bahwa ada relawan begitu. Nah, kalau hingga saat ini relawan yang ikut bergabung mungkin bersama YKK itu tugasnya seperti apa, Bu? Yang kebanyakan mereka ini mendampingi atau ikut biasanya belajar, mengajar, sharing baik pasien maupun juga orang tuanya. Karena kan biasanya orang tuanya kan biasa butuh teman cerita, teman curhat, ya biasanya teman-teman relawan ini yang menjadi ini. Berarti ada persyaratan begitu untuk relawan bergabung bersama YKK itu seperti apa? Tidak ada. Yang penting punya rasa ini sosial yang tinggi, mau senang anak-anak. Tapi untuk mengukur hal itu seperti apa, Bu? Yang biasanya mereka rajin-rajin ke rumah singgah, ke RK ya, ke rumah kita. Iya. Biasanya kalau ada mau ini biasanya tanya apa syaratnya, rajin-rajin saja ke rumah kita. Itu saja. Jadi kan biasanya kalau mereka datang, mereka biasanya cerita-cerita dengan orang tua, dengan bermain dengan pasien. Kirain ada misalnya syarat harus dari anak psikologi. Jadi kita untuk mengerti gitu ya. Betul. Jadi memang relawan itu ada dari mahasiswa, dosen, guru, bahkan sampai dokter pun ada.
Bahkan biasanya anak-anak kalau misalkan kami tiba-tiba butuh darah, itu yang bergerak malah relawan, yang punya banyak teman. Kita butuh darah nih sekian, itu cepat sekali. Ya, seperti itu. Apakah seluruh relawan ini kemudian didaftar juga, Bu? Atau Pak? Awalnya iya, tapi karena sekarang saking banyaknya, saking banyaknya, dan mereka juga biasanya selalu terlibat setiap kegiatan kami. Untuk apalagi misalkan di bulan depan ada Berani Gundul, justru mereka yang menjadi ketua panitia. Jadi kita tinggal memfasilitasi mereka, mengarahkan dan memfasilitasi begitu. Tapi kalau misalnya dipertanyakan gitu ya Pak, bagi Tribuners mungkin yang tidak tahu memfasilitasi atau difasilitasinya ini seperti apa? Boleh misalkan ketika mereka datang, mereka berbaur dengan anak-anak, mereka belajar, mengajar, atau mereka dalam segi misalkan kita punya acara, itu kita bisa makan bareng-bareng di rumah singgah ini. Jadi kita tidak pernah membiarkan mereka untuk makan di luar. Jadi selalu bareng sama kami. Masuk dalam kami artinya kita ini keluarga gitu. Iya. Oh berarti dalam artian ini memfasilitasi sesuai kebutuhan begitu ya bagi atau biasanya mereka juga yang bawa biasa bahannya bekal gitu. Jadi masak di rumah kita berarti sangat menyatu dong ya kekeluargaan dari YKKI ini. Jadi kan namanya saya bikin grup itu namanya keluarga rumah kita. Oke. Jadi siapapun boleh daftar ya Bu? Iya bisa. Jadi siapapun yang mau sharing, mau berbagi dengan anak-anak, dengan orang tuanya silahkan. Main-main ke RK. Tapi kalau misalnya sharing yang dibagikan ini, apakah topiknya melulu soal pendidikan atau bisa juga bahkan sosial? Iya, jadi berbagai macam. Jadi kayak ada kemarin yang mengajar orang tua kroket itu menyulam menganyam gitu ya? Iya, menganyam. Iya. Ada juga yang bantu-bantu chat rumah kita, macam-macam lah sharingnya. Ada juga yang cuma datang untuk mendengarkan curhatnya orang tua, anak-anak, Nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya mungkin ya, karena kan biasanya mereka sudah rajin biasa ke RK ke rumah kita, mulai akrab dengan orang tua, dengan pasien. Mungkin orang tua merasa ini biasanya mereka curhat sama relawan ini Tapi kalau misalnya dari anak-anaknya sendiri yang penderita kanker ini, apakah hingga saat ini boleh dikatakan mungkin kondisi aktualnya mereka terbebani kah atau malah happy-happy dengan mungkin adanya YKKI ini atau seperti apa Bu? Boleh dijelaskan? Ya kalau selama ini alhamdulillah dari tanggapannya mereka sangat senang ya, apalagi di rumah kita ini kan banyak orang, banyak dari ini, jadi mereka biasanya saling sharing bagaimana caranya menangani pasien kanker, karena kan ada beberapa yang baru juga jadi belum mengerti caranya untuk daftar atau apa di rumah sakit. Biasanya di situ mereka saling membantu Terus anak-anak kan di RK kita siapkan semua fasilitas semua, jadi ada mainan apa, jadi senanglah mereka. Biasanya mereka lebih suka lama-lama di rumah kita. Biasanya kalau mau pulang, biasanya orang tuanya yang selalu mau pulang, anaknya tidak mau. Malah sedih kalau mau pulang gitu ya. Karena lebih suka di rumah singgah. Jadi memang mereka mungkin tidak ada beban begitu untuk memikirkan penderitaan atau sakitnya mereka, tapi malah happy dengan adanya mereka di YKKI malah mereka tahu penyakitnya apa, mengerti. Cuman mungkin karena kan banyak temannya saling main-main sama-sama, jadi mungkin terlupa lah gitu ya. Bukan terlupa tetap berusaha mungkin menyenangkan hatinya. Betul. Cari kesenangan gitu lah istilahnya. Daripada memikirkan sakitnya mungkin ya. Jadi mending diisi dengan main-main gitu ya. Jadi kan kita juga selalu kasih pendampingan. Alhamdulillah ada relawan yang psikiater, biasanya kita kasih pendampingan juga kalau mereka butuh, kita panggil. Oke. Terima kasih Bu. Kalau Pak Ical sendiri mungkin sebagai wakil kepala sekolah begitu ya dari YKKI ini, mungkin bisa dijelaskan Pak, kalau saat ini anak-anak mungkin kan tadi ini dari penjelasan Bu Nurul gitu. Kalau dari pandangan Pak Ical sendiri melihat anak-anak dengan kegembiraannya begitu bisa bergabung bersama YKKI, apakah pure karena mereka gembira atau menutupi kesedihannya Pak? Pure mereka gembira. Oke. Iya, jadi sangat sering kami dapati, kami para guru-guru ketika baru sampai di rumah kita itu, baru parkir motor, mereka sudah teriak, Pak Guru, Ibu Guru, hari ini sekolah tidak, hari ini kita belajar apa, oh ya aku mau ini dengan guru ini, seperti itu. Jadi mereka memang pure bahagia bermain dengan teman-temannya.
Jadi mereka seakan-akan lupa dengan penyakitnya. Oke, kalau berbicara, ada 2 pertanyaan nih Pak yang terbesit ya di negaranya Vio. Jadi kan kalau disampaikan tadi ada misalnya guru baru tiba. Nah, pertanyaannya Pak, kalau guru-guru di sekolah YKK sendiri Makassar ini ada berapa orang tadi? 4 ya? Iya, 4. Kemudian yang mereka bagikan itu apakah serta-merta hanya pendidikan formal yang di sekolah atau bagaimana, ada juga mungkin kreativitas seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi untuk jadwal sekolahnya kan Senin sampai Jumat. Di mana Senin sampai Kamis itu kita isi dengan pengetahuan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di hari Jumat itu kita isi dengan literasi. Nah, biasa juga di hari Sabtu kita cooking kelas, atau di hari Jumatnya itu setelah literasi kita buat prakarya. Seperti itu. Berarti terjadwal begitu ya? Mungkin Senin sampai Kamis boleh dibilang itu pendidikan formal begitu. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu yang ke kreativitas anak-anak itu sendiri begitu. Oke. Tapi mungkin hasil-hasilnya itu apakah hanya dijadikan pajangan atau mungkin malah diperkenalkan begitu Pak? Untuk sementara kami pajang di sekolah. Jadi kita lihat kok ini hasil kreativitas anak-anak, entah itu melukis atau membuat sebuah prakarya, itu kita simpan di sekolah. Jadi ketika ada kunjungan yang ke sekolah, oh mereka lihat, oh ini ternyata anak-anak bisa buat seperti ini. Apakah terpikirkan Pak, kemudian setelah dengan adanya karya-karya yang sudah dihasilkan oleh anak-anak, suatu saat mungkin ada pameran begitu yang bisa membanggakan bagi anak-anak ini sendiri, mungkin diikut sertakan? Kalau ada yang bisa membantu kami sih bisa saja. Karena kalau pengalaman juga, kemarin juga kami ada dari mahasiswa Unhas, dia melakukan PKM di sekolahku, itu dia melukis dengan anak-anak dan dia berhasil juara 1 bersama anak-anak itu. Jadi ini ya, apa namanya, dipajang begitu karyanya anak-anak. Itu dilombakan dan mereka berhasil juara 1. Berarti istilahnya kayak pameran yang dilombakan begitu ya. Oke. Jadi ceritanya kolaborasi begitu antara YKK dengan mahasiswa Unhas. Berarti ada juga keuntungan, maksudnya saling menguntungkan begitu, dari YKK bisa memperlihatkan ini keterampilan anak-anak loh. Kemudian mahasiswa juga bisa dengan lapangnya gitu menerima hasil karya anak-anak. Dan juga alhamdulillah dari itu ada beberapa lah donatur-donatur juga yang kemudian masuk berkunjung gitu. Jadi memang boleh dikatakan ada hal-hal baru lah gitu yang bisa didapatkan dari adanya kunjungan dari mahasiswa ini. Jadi biasanya gitu, kalau ada kunjungan dari mahasiswa biasanya kan mereka kenalkan lagi dengan temannya atau dengan keluarganya. Nah, biasanya dari keluarganya tanya lagi ke relasi atau kemana begitu. Jadi oh saya dapat dari anakku sini, taunya dari sini begitu biasanya. Dari mulut ke mulut gitu ya. Kalau ada yayasan, karena belum banyak yang tahu tentang yayasan. Betul. Makanya pada kesempatan kali ini kita bahas lebih lengkap lagi ya Bu. Oke, tadi kan Vio sudah katakan Pak Ical, ada 2 pertanyaan yang kemudian akan Vio tanyakan. Tadi kan sudah yang pertama, yang kedua kemudian tadi kan mungkin dikatakan oleh Pak Ical, sakit yang mereka rasakan ini kemudian terlupakan begitu, seolah-olah terlupakan. Kemudian Pak, yang menjadi pertanyaan pastinya bagi Tribuners juga penasaran nih Pak ya, kalau boleh diceritakan sedikit, kalau kasus yang ada di Makassar ini, kanker seperti apa sih yang mungkin dirasakan oleh anak-anak ini yang sangat berat Pak gitu? Sebenarnya semua jenis kanker pasti menyakitkan ya. Cuman untuk di YKK sendiri itu kami cuma bisa menerima jenis kanker leukemia dan tumor. Seperti itu untuk kanker darah gitu ya. Kanker darah dengan tumor. Ya kan, maksudnya maksud dari pertanyaan Vio gitu, maksudnya kalau boleh dikatakan kasus yang paling berat begitu bagi anak-anak, mungkin yang kesakitan, ada juga seperti itu, apakah ada begitu? Ada rata-rata sih mereka yang awal diagnosa pasti proses pengobatannya itu rutin dan mereka pasti merasa kesakitan di situ. Tapi ketika pengobatannya sudah jalan sesuai dengan beberapa protokolnya itu tahap penyembuhan itu mereka sudah kayak tidak sakit lagi. Nah, memang di awal terasa berat tapi di pertengahan sampai akhir itu ada aman. Total Pak, dengan adanya tadi dikatakan proses penyembuhan begitu ya, seberapa besar kemudian angka kesembuhan bagi anak-anak yang kemudian ada di YKK ini Pak? Ya, untuk jenis tumor dan kanker ini sebenarnya
semakin cepat didiagnosa, maka peluang kesembuhannya juga besar. Jadi tergantung seberapa cepat mereka diagnosa. Karena banyak juga yang kami dapat di rumah sakit, itu anaknya sudah, mohon maaf, agak parah, baru dia bawa ke rumah sakit. Jadi pengobatannya atau kesembuhan juga sangat minim. Kalau cepat juga cepat ditangani, kesembuhan juga besar. Iya. Mungkin tadi saya luruskan ya, jadi tadi yang dibilang Pak Cal, bukan hanya leukemia, maksudnya yang paling banyak. Yang paling banyak di khususnya memang anak-anak itu kanker paling banyak itu kanker darah atau leukemia, 70-80%. Yang lainnya ada kanker mata, tumor kanker tulang, ada getah bening, ginjal, pokoknya banyak jenis lah ya. Tapi memang yang paling banyak itu leukemia, kanker darah. Tapi Bu, kalau misalnya berdasarkan kasus yang ada begitu ya, anak-anak yang sudah ada di sana, mungkin ceritanya seperti apa? Kalau mungkin tadi ada yang kelas 5 SD, kemudian baru ketahuan begitu ya? Jadi banyak kasus lah. Yang paling kecil pernah kita ini ada umur 40 hari, ya 1 bulan lebih ya. Nah itu yang ada juga yang paling berat itu ada pernah kanker kulit, jadi seluruh badannya ini ya. Jadi sebenarnya kalau kanker kan penyakit keganasan ya. Jadi semua inilah memang menyakitkan untuk mereka ya, apalagi kalau yang kayak yang nampak begitu, yang kayak kanker mata ya, itu kan pasti sakit sekali. Jadi ya itu biasanya kita kuatkan mereka, semangati mereka, khususnya orang tuanya. Nah, mengapa kita fokus ke anak-anak? Karena kan mereka masih dalam pertumbuhan gitu ya. Pengawasan orang tuanya. Jadi biasanya kita kalau mereka sudah didiagnosa, biasanya kita kan kebetulan kerjasama dengan rumah sakit, biasanya dokter ataupun perawat hubungi kita, tolong didampingi, karena orang tuanya sebagian besar pasti menolak kemo. Menolak kemo, jadi biasanya dokter biasanya hubungi kita, tolong dibujuk untuk mau ini. Biasanya kita dekati khususnya orang tuanya dulu. Ya, karena memang kalau penyakit tumor kanker itu kan memang obatnya hanya kemoterapi maupun radiasi. Ya. Tapi kalau misalnya hingga saat ini alasan orang tua mungkin menolak, apakah dari segi biaya atau gimana? Mungkin selain biaya, mungkin juga dengar dari rumor-rumor ya. Kalau kemo, karena mungkin belum paham, belum mengetahui bagaimana kemo itu. Jadi kita biasanya pahamkan, kita biasa memberikan contoh-contoh orang tua yang sudah melewati semua. Nah, nggak apa-apa, kemo begini. Ya, insya Allah, kalau umpamanya yang tadi dia bilang Pak Ical, secepatnya ditangani, diobati, insya Allah bisa sehat. Bisa menuju kesembuhan ya. Karena kan sejalan juga dari statement Bu Nurul sama yang dikatakan barusan oleh Menteri Kesehatan kan Pak Budi bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi lebih mending langkah preventif katanya ya. Iya betul. Jadi kalau namanya sudah ada muncul ciri-ciri atau ini, segera dibawa ke rumah sakit atau ke tenaga medis untuk diobati. Jika sudah keluar ininya, segera obati, jangan lagi ditunda-tunda. Karena sebagian besar mungkinlah saya juga sebagai orang tua pasti berat ya kalau dikatakan anak kita menderita tumor maupun kanker. Tapi ya inilah cuman inilah satu-satunya pengobatan tumor kanker, tidak ada yang lain. Hanya kemo dan radiasi saja, itu kemoterapi. Jadi ya orang tua berbesar hatilah menerima jika ada anaknya yang terdiagnosa kanker maupun tumor. Iya, jadi maksudnya yang boleh Vio tangkap di sini bahwa langkah, memang salah satu langkah itu salah satu ya Bu, bukan satu-satunya langkah. Satu-satunya langkah. Oke, bahkan satu-satunya langkah untuk pengobatan kanker itu ya adalah kemoterapi dan radiasi kalau diperlukan, tapi biasanya minim kalau untuk anak, kebanyakan kemoterapi ya. Oke. Tapi kalau hingga saat ini Bu, dengan adanya kemoterapi begitu ya, kalau boleh dikata minimal atau maksimalnya berapa kali? Kalau itunya banyak kali, saya belasan ya, tergantung dari jenis ininya juga, kanker ataupun tumornya ya. Dan kalau anak-anak ini
kan kurang lebih 2 sampai 3 tahun biasanya mereka lewati ya. Ya alhamdulillah kalau yayasan alhamdulillah juga sudah banyak yang sehat yang sudah jadi survivor ya. Alhamdulillah. Ada bahkan juga yang sudah menikah, yang sudah memiliki anak. Ya, jadi saya selalu memberikan contoh-contoh yang ini kepada orang tua, kalau cepat ditangani, cepat di ini, jangan tunda-tunda. Biasanya kan mereka cari yang lain-lain lagi di luar, apa namanya, yang herbal atau yang alternatif, alternatif gitu. Ya kan kita bukannya biasanya menggurui, karena kita kan belajar dari pengalaman banyak. Sudah banyak sekali pasien yang mencoba itu akhirnya kembali lagi ke rumah sakit nih ya, sudah menghabiskan uang, sudah menjual apa-apanya, akhirnya kembali lagi ke rumah sakit. Nah cerita-cerita seperti ini yang maksudnya perlu dibagikan begitu, buat informasi kepada Tribuners. Mungkin ada yang mengetahui keluarga atau kerabatnya yang sedang mengidap kanker begitu, maupun tumor, khususnya anak-anak, itu perlu cepat ditangani. Tidak perlu, maksudnya memang ada, tidak perlu cari yang alternatif, walaupun mungkin ada juga yang ketakutan nih Bu ya, terkendala biaya, mungkin itu kan hal yang pasti begitu. Ya, insya Allah kalau biaya kan kita alhamdulillah sekarang sudah ada BPJS jadi semua alhamdulillah ditanggung oleh BPJS. Oke, terima kasih Bu Nurul. Kita beralih lagi ke Pak Ical. Pak Ical, ini kan tentu menjadi pertanyaan juga, atau Tribuners pada penasaran nih. Seperti yang tadi Vio katakan, mungkin ada kerabat atau teman atau sahabat begitu yang mengalami atau mengidap penyakit kanker, ingin juga bergabung bersama YKK. Lantas persyaratannya seperti apa, Pak? Selama memenuhi kriteria 0 sampai 18 tahun, mereka bisa langsung ke rumah kita. Untuk proses administrasinya itu hanya sekedar membawa KTP dan KK sebagai bentuk administrasi. Itu aja. Persyaratan lain tidak ada. Itu aja. Berarti maksudnya orang tuanya perlu membawa KTP begitu ya? Biasanya kan kami yang guru-guru di rumah sakit itu koordinasi dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Kalau mereka tertarik mau ke rumah kita, itu kami berikan nomor yang koordinator. Jadi mereka yang komunikasi dengan koordinator, kapan mereka keluar nanti langsung ke yayasan seperti itu. Nah, hingga saat ini Pak, kalau mungkin boleh diingat-ingat yang lalu atau mungkin baru-baru saja terjadi, apakah kan ini YKK Makassar ini kan khusus Indonesia bagian timur ya, Ibu Bapak. Apakah ada cerita dari orang tua yang mungkin dari daerah yang jauh kemudian harus berobat atau juga didampingi di YKK Makassar, Pak? Rata-rata anak-anak yang di rumah kita sekarang itu dari daerah. Ada yang dari Ternate, dari Ambon, Palopo, jadi se-Indonesia Timur ada di YKK. Dan memang rata-ratanya dari daerah semua kami arahkan ke YKK dengan apa namanya, supaya mereka biaya hidupnya di Makassar itu berkurang. Jadi untuk proses pengobatannya itu ditanggung BPJS, untuk kebutuhan sehari-harinya kami yang tanggung. Berarti mulai dari makan, itu ya, fasilitas yang disediakan itu kebutuhan pokoknya makan. Entah itu untuk anaknya popok dan susunya, jadi semua kebutuhan sehari-harinya mereka, tempat tinggal kami siapkan. Perlengkapan mandi, cuci, semuanya jadi mereka tinggal datang, jadi kita yang siapkan fasilitasi semuanya. Jadi sampai mereka pulih, sampai kopi, susunya orang tua, kopi, tehnya, kita fasilitasi semua. Berarti sampai mereka pulih tuh mereka boleh tinggal harus tetap begitu, harus tetap ada, atau boleh tinggal atau harus makan? Boleh tinggal di yayasan ya. Jadi kalau sebaiknya sih kalau orang dokter sebaiknya menyarankan tidak jauh-jauh dari rumah sakit, jadi tidak bisa pulang begitu. Tapi kan biasanya kalau ada istilahnya mereka libur panjang, biasanya libur 3 bulan, libur sebulan. Kalau yang dekat-dekat biasanya mereka pulang ke kampungnya. Kecuali yang jauh, yang kayak dari Merauke, Ambon, Ternate, itu biasanya stay bertahun-tahun di yayasan. Tapi tidak masalah juga kan, Bu? Tidak masalah. Jadi kita memang fasilitasi mereka, jadi kita dampingi mereka sampai mereka sehat sembuh ya. Karena seperti yang dikatakan juga oleh dokter, tidak boleh jauh-jauh. Betul, tidak boleh jauh-jauh. Dan kalau untuk lokasi YKK Makassar sendiri kan ada di Perintis Kemerdekaan, dekat dengan Rumah Sakit Wahidin. Betul. Jadi memang kita cari lokasinya yang dekat dengan ini. Jadi kalau ada apa-apa mereka tetap cepat ke rumah sakit. Tapi kalau hingga saat ini Pak ya, boleh dikatakan atau boleh dijelaskan juga, apakah ada mungkin mahasiswa yang istilahnya KKN begitu,
turut membantu atau boleh istilahnya juga mungkin magang di yayasan YKK ini? Ada. Jadi kami memang kerjasama dengan kampus untuk menerima mahasiswa KKL. Untuk sementara yang KKL itu pernah dari Atmajaya dan UIN. Iya. Untuk saat ini masih untuk saat ini dari UIN. Ada sekarang sementara KKL ya dari UIN. Itu tidak terbatas untuk jurusan apa, Pak? Enggak. Ya, yang untuk ada sekarang itu HI ya, hubungan internasional malahan ya. Enggak ini. Jadi walaupun mungkin bukan bidangnya begitu, tapi kalau untuk rasa untuk kemanusiaan boleh-boleh saja. Ya, saya tanya dia dosen ya Pak, kenapa HI jurusan ya memang saya mau memperkenalkan bagaimana ini. Dia melihat karena mereka kan sudah remaja. Ya, dia tahu kalau ada adik-adiknya yang menderita ya. Iya betul juga karena kan perlu dilirik nih ya. Betul ya. Jadi alhamdulillah kebetulan baru Atmajaya dan UIN yang pernah KKL. Iya. Tentunya kita juga berharap universitas lain juga ya Bu. Jadi bisa YKK ini bisa lebih dikenal begitu. Ada yayasan kemanusiaan yang begitu besar. Kebijaksanaannya bahkan ada bekas bukan bekas tapi relawan kami yang ini ada keluarganya juga yang terkena kanker, misalnya diarahkan juga ke kita Nah kayak itu informasi ini kan bisa mulut ke mulut begitu. Tapi kan bukan hanya mulut ke mulut, ada juga sosial media dari YKK Makassar kan. Bisa mungkin follow di @YKKMKS Instagramnya ya. Iya. Jadi seluruh kegiatan itu ada di sana. Bisa di situ. Jadi ada info-info yayasan boleh lihat di Instagramnya kita. Oke, sebelum kita ke closing statement nih Bu ya dan Bapak, mungkin kalau Pak Ical sendiri boleh disampaikan, Pak Ical sendiri mewakili atau bahkan individunya punya cita-cita seperti apa sih bagi YKK khususnya yang ada di Makassar? Silakan. Untuk saya fokus ke sekolahku aja. Jadi untuk di bidang pendidikannya kami berharap Dinas Pendidikan Provinsi maupun kota bisa melihat kami di sini ada untuk pendidikan anak-anak yang sedang berjuang dengan penyakitnya. Minimal bisa memfasilitasi kami bagaimana meningkatkan skill guru-guru yang ada di sekolahku dan penunjang belajar seperti buku paket untuk anak-anak seperti itu. Oke, jadi besar harapan dari Pak Ical mewakili orang-orang yang ada di yayasan. Tentunya bagaimana yayasan bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini, boleh dibantu apapun itu, tapi yang paling penting bagaimana untuk meningkatkan skill guru-guru dan juga tentunya mungkin buku-buku materi yang bisa diberikan bagi anak-anak. Oke, terima kasih Pak Ical. Tentunya sebagai closing statement, mohon kesediaannya Ibu Nurul untuk menyampaikan ajakan mungkin bagi masyarakat Tribuners ikut serta boleh jadi relawan atau seperti apa Bu yang mau disampaikan kepada Tribuners dalam hal ini terkait YKK Makassar. Silakan. Jadi kepada Tribuners, insya Allah tanggal 5 Maret nanti kita akan mengadakan Berani Gundul dalam rangka Hari Kanker Anak Internasional, tepatnya di Mall Ratu Indah, mulai dari jam 2 siang. Dan juga harapan kami untuk YKK, semakin banyak orang yang peduli, yang support kepada jagoan-jagoan kami sebut mereka jagoan-jagoan, jagoan-jagoan YKK. Dan besar harapan kami kepada pemerintahan khususnya, kebetulan kami rumah singgah kami ini masih status kontrak ya, insya Allah mungkin Tribuners ada yang bisa membantu kami, yang bisa mendapatkan rumah permanen untuk kita. Jadi kita tidak perlu menyewa-nyewa lagi. Jadi kita memiliki rumah yang permanen untuk pasien dan juga keluarganya, biar mereka bisa lebih nyaman juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, jadi dua poin. Terima kasih banyak Ibu Nurul. Jadi 2 poin yang disampaikan ini bagaimana untuk menggugah begitu hati Tribuners, ikut serta membantu YKK dalam hal ini. Yang pertama itu ikut serta Berani Gundul yang akan dilaksanakan di Mall Mari pada tanggal 5 Maret. Pada tanggal 5 Maret mulai pukul 2 siang sampai jam 19.
Oke, sampai jam 7 ya. Iya. Jadi kegiatannya itu boleh ada berbagai macam kegiatan, ada talk show dengan dokter hemato-onkologi, ada juga dengan psikiater, dengan perawat ya. Ada juga penampilan perform dari anak-anak dari jagoan-jagoan kami. Ya, jadi mereka walaupun dengan dengan sakitnya itu mereka bisa menampilkan yang terbaik betul, gitu ya. Jadi yang tampil insya Allah yang sudah melewati masa-masa kritisnya ya. Luar biasa. Mari kita beri aplaus nih buat kedua narasumber kita. Jadi yang satunya tadi ketinggalan Bu. Bagaimana harapan YKK ini untuk memiliki dukungan rumah, gitu rumah baik yang permanen. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan tiap tahun untuk sewa rumahnya. Betul. Betul. Jadi kita doakan Bu setelah talk show ini ya insya Allah ada donatur yang tergerak hatinya Bu. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu Nurul dan Pak Isyal. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih juga kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jiretno mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.